Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia. Selamat datang di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita terbaik, terseru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Ore Twin Tail ni Narimasu. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya cuy, mari kita spill sedikit ke sinopsisnya biar kalian lebih paham. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action ataupun komedi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini bercerita tentang seseorang pemuda penggemar model rambut kuncir dua alias Twin Tail bernama Shoji Mitsuka yang direkrut oleh seorang gadis dari dunia lain bernama TOL. Dengan menggunakan tail gear yang dibuat oleh TOL, Shoji berubah menjadi gadis jagoan mungil nan imut berambut Twin Tail. Sebab ia memerangi para alien tersebut bersama dengan teman masa kecilnya, Aika Sube, serta ketua OSIS sekolahnya, Erina Shindo. Nah, buat kalian yang sudah gak sabar dengan bagaimana cerita intinya cuy, langsung saja kita sikat seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan, ceki bro. Scene diperlihatkan MC kita yang satu ini bernama Mitsuka Shoji yang merupakan penggila rambut Twin Tail. Pada suatu hari, Shoji sedang berada di aula bersama dengan warga SMA Yogatsu. Selagi ketua OSIS bernama Shindo Erina berpidato, Shoji sibuk mengamati ketwintalan para gadis di sekitarnya. Bahkan Shoji memberikan julukan berdasarkan ketwintalan para gadis. Sedangkan untuk temannya yang bernama Suba Aki, Shoji tidak memasukkannya ke dalam daftar Twin Tail favoritnya. Karena Aki selalu marah-marah bila melihat kegilaan Shoji terhadap ketwintalan. Ketua OSIS tidak luput dari perhatian Shoji. Menurut Shoji, di antara semua wanita yang mempunyai ketwintalan, ketua OSISlah yang paling sempurna. Setelah itu, Shoji kebingungan mengisi barang klub. Lantas, Aki meminta Shoji secepatnya mengisi barang. Karena Bu Guru meminta semua murid mengumpulkan barangnya, Shoji tidak sadar dia menulis klub Twin Tail. Kemudian Bu Guru memeriksa lembaran satu persatu. Lalu, Bu Guru menyindir Shoji yang ingin membuat klub baru di sekolah berlogo Twin Tail. Sontak saja, Shoji merasa sangat malu. Sepulang sekolah, Shoji dan Aki bertemu dengan emak. Kemudian emak menggoda Aki untuk menjadikan anak lelakinya makanan penutup. Mendengar candaan itu, Aki jadi baper. Selepas emak meninggalkan Shoji dan kawan-kawan, keduanya terlibat perseteruan. Dari kejauhan, wanita berambut perak bernama Twirl mengamati Shoji dan Aki. Sementara Shoji mengagumi keahlian Aki dalam bertarung. Bahkan Shoji dibuat terpesona sama ketwintalan rambut Aki. Saat di kafe, Shoji dan kawan-kawan telah selesai menyantap makan siang. Kemudian Shoji and the gang curiga melihat tingkah aneh Twirl. Awalnya mereka mengira Twirl ini adalah seorang pelanggan Shoji dan mengatakan kafe sedang tutup. Tadinya Twirl mengamati secara diam-diam. Namun akhirnya Twirl memberanikan diri mendekati Shoji. Lantas Aki tidak suka dengan tindak tanduk Twirl. Sehingga terjadilah percekcokan antara Aki dan Twirl. Ditambah tingkah dan ucapan Twirl terlihat sangat mesum, membuat Aki semakin mengkesal. Mendadak Twirl memaksa Shoji memakai gelang pemberiannya. Sontak saja Aki semakin curiga, meminta Shoji untuk tidak mendengar bujuk rayu Twirl. Akan tetapi, Twirl memaksa Shoji sembari mengatakan hal yang nyeleneh.
Bahkan Twirl menggunakan bagian tubuhnya untuk memikat Soji. Tindakan Twirl menyebabkan Aki semakin geram. Twirl tahu bahwa Soji penggila Twintal. Makanya Twirl meyakini bahwa hanya Soji lah yang mampu menyelamatkan umat manusia dari serangan Elmerian. Sehingga Twirl menginginkan Soji memakai gelang agar bisa menjalankan misi besar tersebut. Namun Twirl tidak menjelaskan maksudnya apa. Dan langsung memakaikan gelang ketika Soji lengah. Kemudian Twirl menggunakan kekuatan teleportasinya untuk memindahkan Soji dan kawan-kawan ke tempat perkara. Setibanya di pusat konveksi Shirohate 1, Soji dan kawan-kawan terkaget-kaget. Karena butuh waktu lama untuk sampai di Shirohate. Kemudian Twirl menghampiri teman sekolah Soji yang sedang pingsan. Rupanya sang wanita telah diambil ketwintalannya. Makanya si wanita merasa rambutnya tidak ada nuansa twintal sama sekali. Karena Elmerian telah mengambil ketwintalan si wanita. Sontak saja Soji amat mengkesal. Sebab wanita yang dia juluki Strawberry sudah hilang ketwintalannya. Lalu kekacauan terjadi di sekitar Shirohate, di mana Elmerian sibuk mengambil sifat ketwintalan para gadis. Dari kejauhan, Soji dan kawan-kawan mengamati pergerakan Elmerian. Di saat itulah, Twirl menerangkan bahwa Elmerian akan menghilangkan ketwintalan di muka bumi. Sontak saja, si penggemar twintal tidak senang akan hal itu. Sementara Elmerian takjub melihat keimutan gadis kecil. Namun karena sedang bertugas, Elmerian terpaksa harus mengambil ketwintalan si gadis kecil. Kemudian Elmerian memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan karpet merah yang di atasnya terdapat banyak boneka. Lalu Elmerian meminta sang gadis kecil mengambil boneka kesukaannya. Tidak lama kemudian bawahannya melapor kalau ada wanita dengan ketwintalan paling sempurna. Ternyata cuy, ketua OSIS itu dibawa dan diambil secara paksa oleh sifat ketwintalan dirinya. Sontak saja, Soji semakin emosi. Sang idola telah diambil ketwintalannya. Sehingga Soji meminta petunjuk bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya. Soalnya Soji yakin Twirl mempunyai tujuan yang besar dengan memakaikan gelang di tangannya. Lalu Twirl memberitahu gelang tersebut dapat memberikan Soji kekuatan. Lantas, Aki keberatan kalau Soji terlibat dalam masalah. Namun Soji tidak peduli, sebab dia akan berjuang untuk menyelamatkan ketwintalan. Sehingga Soji pun berubah menjadi Tail Girl. Sontak saja, Soji dan Aki kaget dengan perubahan tersebut. Apalagi Soji berpenampilan seperti wanita imut. Setelah itu Soji dalam bentuk cewek twintal menarik perhatian Elmerian. Lalu Elmerian memerintahkan para Ultiroid menangkap Soji. Soji kebingungan bagaimana cara memakai kekuatannya. Kemudian Twirl meminta Soji membayangkannya. Tanpa sadar, Soji bergerak dengan sendirinya. Soji mampu melibas para Ultiroid. Saat ditanya siapa dirinya, Soji kebingungan membuat musuh terheran-heran. Lantas Soji menamai perubahan dirinya dengan panggilan Red Tail. Melihat kekuatan Soji, Elmerian amat tertarik. Tiba-tiba, setelahnya pertarungan berlangsung sangat sengit. Dengan arahan dari Twirl, Soji dapat menciptakan senjata dan mengeluarkan berbagai macam jurus. Lagi-lagi, Soji membuat Elmerian terpesona sama ketwintalan dan aksinya. Saking ilfilnya Soji, ia tidak memberi ampun pada Elmerian. Akhirnya pertarungan tersebut pun Soji berhasil mengalahkan Elmerian. Sebelum ajal menjemput, Elmerian ingin memegang ketwintalan rambut Soji.
Namun Soji menolak mentah-mentah permintaan Elmarian. Melihat gaya penolakan imut dari Soji, Elmarian mati dalam penuh kesenangan. Selesai bertanding, Soji menghancurkan penangkap Twintal, sehingga ketwintalan rambut para korban kembali. Kemudian ketua OSIS memuji kehebatan Soji. Sontak saja Soji jadi malu-malu kucing. Lalu ketua OSIS berharap bisa bertemu dengan Soji lagi. Tidak lama kemudian para pelayannya menghampiri ketua OSIS. Setelah itu Soji berpamitan dengan ketua OSIS. Di sisi lain, pimpinan para penjahat telah menyaksikan kehebatan Soji di layar komputer. Meski demikian, pemimpin tidak gentar. Bahkan pemimpin bersemangat menciptakan ketwintalan dirinya. Selanjutnya Soji sudah berada di kamarnya, ada di pangkuan Twelve. Lalu datanglah Aki menyatakan protesnya kepada Twelve yang sudah meninggalkannya. Kemudian Soji meminta Twelve menjelaskan mengenai Ultima Guild dan mengapa mereka menyerang wanita Twintal. Lantas Twelve memberitahukan bahwa para Ultima Guild maniak Twintal sama seperti Soji. Makanya Soji cocok untuk berperang melawan para Ultima Guild dari dunia paralel. Walau Ultima Guild tidak membunuh atau menghancurkan wilayah jajahannya, tetapi mereka menyerap ingatan semua wanita yang bergaya rambut Twintal. Dengan demikian, para korbannya akan melupakan jati diri mereka yang berkaitan sama ketwintalan. Sontak saja Soji tidak menerima perbuatan musuh. Di sela pembicaraan, Aki sangat tidak menyukai gaya mesum dari Twelve. Di lain sisi, pihak musuh sedang mengadakan rapat mengenai sosok Red Tail. Namun para jenderal saling bersaing dalam menentukan cara mengalahkan Red Tail. Apalagi para jenderal begitu tergila-gila sama Red Tail. Bahkan mereka membayangkan hal-hal aneh yang menurut versi mereka masing-masing berkaitan dengan Red Tail. Karena tidak menemukan titik temu, pimpinan meminta para jenderal menyelesaikannya dengan cara bertarung. Sementara Soji bertanya mengapa perubahannya dalam wujud wanita. Lagi-lagi Twelve bertindak mesum dalam penjelasannya, sehingga Aki memberi pengajaran kepada Twelve. Kemudian Twelve mengatakan alasannya, bahwa dia menyukai figur anak kecil. Selain imut, karakter Red Tail dapat menarik perhatian para Ultima Guild. Apalagi Ultima Guild ini maniak Twintal cuy. Keimutan Red Tail lah yang membuat salah satu Elmarian tewas. Dari luar, Emak mendengarkan pembicaraan Soji dan kawan-kawan. Kemudian, Emak masuk ke kamar mengatakan kalau dia mendukung Soji menjadi pahlawan. Lalu Emak bercerita mengenai impiannya menjadi pahlawan. Kini Soji lah yang membuat mimpi Emak menjadi kenyataan. Bahkan ayah Soji ingin sekali bisa menjadi Ranger Merah. Hehehe. Sontak saja Soji geli mendengar pemikiran emaknya itu cuy. Setelah itu Twelve meminta izin Emak untuk menginap di rumah. Lantas Emak menerima Twelve dengan senang hati. Bahkan Emak tidak masalah bila Twelve dan Soji tidur di kasur yang sama. Merasa pikiran Emak sudah kacau, Aki berbicara secara empat mata. Kemudian Aki meminta Emak berpikir rasional. Sudah selayaknya sebagai Emak, ia tidak membiarkan wanita asing sekamar dengan Soji. Namun pemikiran Emak tidak sama seperti Aki. Bahkan Emak senang dengan kehadiran Twelve. Sebenarnya Emak ini berharap Aki bisa jadi pacar Soji. Akan tetapi Emak melihat kesungguhan Twelve, maka Emak akan mendukung Twelve. Sontak saja Aki kaget sama emak-emak zaman now. Setelah itu Twelve berterima kasih kepada Emak atas supportnya. Sehingga Twelve bergegas membuat markas di rumah Soji. Sementara itu Emak akan membuat makan malam. Kemudian Aki memperingatkan Soji untuk berhati-hati pada Twelve. Sebab Twelve masih menyimpan begitu banyak rahasia. Apalagi Twelve mengaku bahwa kekuatannya telah dirampas oleh Ultima Guild. Namun Twelve masih saja memiliki kemampuan untuk menciptakan Tailgrill. Sontak saja Soji kaget mendengar pemikiran Aki. Sedangkan di markas musuh, kedua jenderal terlihat amat lelah. Karena pertandingan keduanya selalu berakhir seri. Bahkan dalam melakukan sweep, kedua jenderal saling tidak terkalahkan. Lalu pertarungan selanjutnya membuat Kubik tetap utuh. Kedua jenderal tetap berusaha unggul dalam permainan. Malam harinya,
Twirl yang baru saja bersiap membuat markas mampir ke kamar Soji. Entah kenapa Aki menyadari kemesuman Twirl, sehingga Aki masuk ke kamar Soji langsung memberikan pelajaran pada Twirl. Keesokan paginya, Twirl tidur dalam keadaan yang terikat. Saat di sekolah, Soji kaget melihat teman-temannya pada menggemari Red Tail. Bahkan kawan-kawannya memuja keimutan dari Red Tail. Soji tidak menyangka dirinya dalam wujud Red Tail menjadi idola. Tidak lama kemudian, pengumuman datang membuat para murid berkumpul di aula. Kemudian ketua OSIS mendeklarasikan keluarganya akan memberikan sumbangsih kepada Red Tail. Karena Red Tail merupakan pahlawan dan sang penyelamat. Semua murid pada sepemikiran dengan ketua OSIS. Secara terang-terangan, ketua OSIS mengakui bahwa dia adalah penggemar berat Red Tail. Sontak saja sorakan dukungan menggema di aula. Di benak Soji, dirinya merasa bahagia bisa disukai oleh ketua OSIS sang idolanya. Sepulang sekolah, Aki dan Soji melihat pengumuman dari Ultima Guild bahwa para Ultima Guild akan menjajah bumi. Mendadak, Soji emosian dan berkata, gelang itu muncul di tangannya. Dari gelang tersebut, Twirl berkomunikasi dengan Soji, di mana Twirl menyampaikan lokasi penyerangan Ultima Guild. Setelah mengetahui lokasi musuh, Soji menyerahkan tasnya kepada Aki, sebab Soji akan pergi ke TKP. Setelah melakukan perubahan, Soji bergegas menuju ke SMA Kyura. Setibanya di sana, Soji langsung menghempaskan Ultima Guild. Sesudah beraksi, Soji disergap oleh para penggemarnya. Kemudian para murid SMA Kyura sibuk mengabadikan kebersamaan mereka dengan Red Tail. Selanjutnya, Shin berada di pintu masuk markas rahasia. Langsung saja Twirl membuka akses ke dalam. Tidak lama kemudian mereka sampai. Mendadak alarm tanda bahaya berbunyi. Twirl langsung melihat sistem. Ternyata cuy, Makuhari sudah muncul Elmarian. Langsung saja Soji bertransformasi ke wujud hero-nya. Lalu ia turun ke bawah bergegas menuju TKP. Sampailah Soji di sana. Ia menghabisi lawannya dengan sangat brutal. Setelahnya para penduduk menghampirinya dan bersorak untuk Soji. Para gadis gemoy berdatangan dan mereka menyentuh serta memeluk Soji. Lalu Twirl menunjukkan situs internet para fans Tail Red. Soji semakin heran semua orang mengidam-idamkan dirinya ketika jadi wanita. Setelahnya Twirl mengajak Aika mengobrol di markas. Twirl memperlihatkan CCTV dari kamar Soji. Sontak saja Aika kaget melihat Soji dalam wujud Tail Red. Mereka melihat Soji yang sedang merasakan tubuh wanitanya. Esoknya Twirl duduk di meja makan. Ia sedang kesakitan. Lalu Soji muncul dan kaget melihat pipi Twirl yang bengkak. Lantas emak datang membawa sarapan. Karena Soji libur sekolah, emak memintanya untuk merawat Twirl. Terdengar suara alarm bahaya, Soji dan kawan-kawan pun bergegas pergi. Aika heran, Soji dan kawan-kawan panik emak menarik untuk ikut bersamanya. Alhasil Soji transformasi ke wujud Red Tail. Selesai berubah, ia berteleportasi ke tempat tujuan. Di sana Soji bertemu dengan robot Fox. Ketika Soji ingin menyerang, Fox mengikat Soji dengan tali pita. Lalu Fox menyalin rangka tubuh Tail Red membuat fotokopi Soji. Fox malah mempermainkannya sebab ia sangat gemas pada Twin Tail milik Soji. Alhasil, Soji merasa jijik. Fox menciptakan halusinasi untuk Soji. Tampak Soji KW mandi air panas bersama robot Fox. Ia sangat kesal diperlakukan seperti itu. Sementara Aika mengamuk menyaksikan Soji versi wanita yang dilecehkan. Aika meminta Twirl memberi solusi. Alhasil ia terpaksa mengutus Aika. Sebab penggunaan Tail Gear yang cocok dengan Soji adalah Aika. Alasan Twirl jarang mengutus Aika karena ia khawatir. Sebab hanya Aika sahabat wanitanya. Lantas Aika berkata kalau ia adalah Tail Gear juga. Makanya ia sudah siap kapanpun melakukan misi. Alhasil Twirl mengeluarkan sebuah alat dan meminta Aika berjanji
Twelve berkata kalau Aika harus mengizinkannya menjadi wanita pertama Soji. Mendengarnya, Aika auto mengamuk. Langsung saja ia mengambil alat transformasi menjadi Tail Blue. Tidak lama kemudian Aika sampai. Fox kaget tiba-tiba Aika muncul. Di kesempatan itulah Aika mengeluarkan jurusnya untuk menghancurkan Soji KW. Si Fox kaget Aika tanpa rasa bersalah menghancurkan tiruan temannya. Kemudian Aika menghajar Fox habis-habisan sehingga Fox lenyap. Ternyata di belakang sudah ada banyak wartawan cuy. Mereka memotret dan merekam duo Tailgear. Lalu Aika mengaktifkan kekuatannya dan terbang bersama Soji pulang ke rumah. Esoknya Soji dan kawan-kawan menonton TV yang disiarkan tentang kehebatan Tail Red. Namun mendadak Tail Blue datang merusak suasana. Media mengabarkan sepertinya Tail Blue ini akan membahayakan Tail Red. Lantas Aika mengamuk. Ia menghajar Twelve karena kesal mengapa semua jadi kacau. Selanjutnya Soji dan Aika berangkat ke sekolah. Di perjalanan Aika terus-menerus bad mood. Sebab bukannya dibanggakan, namun ia malah dicap sebagai penanggung Retail. Tidak lama kemudian mereka sampai di sekolah. Lantas ketua OSIS menghampiri kedua sejoli itu. Lalu ketua mengatakan ia sangat tertarik pada Twintal. Ketua OSIS sangat mensupport kehadiran klub Twintal di sekolah dan mengizinkan Soji membuat klub Twintal. Scene kemudian beralih ke ruangan rapat. Mereka membahas soal Retail. Lantas Dragwildy bertanya pada anggota lain, siapa yang cocok dikirim untuk melawan Twintal. Namun karena sudah banyak anggota yang gugur, ia akan memilih petarung yang hebat. Akan tetapi, tiba-tiba saja Drag memeriksa laptop milik Guil. Sontak saja, ia terkejut Drag membuka laptopnya. Tampak game penggemar Twintal sudah tercipta. Langsung saja Drag emosi. Alhasil ia pergi sendiri untuk menghajar Twintal. Langsung saja Soji pergi dan berubah wujud ke Retail. Di TKP, Soji mengamati sekeliling namun kosong. Namun tiba-tiba Dragwildy muncul dan menyerang Soji. Kemudian Retail tiba. Aika pun bergabung dengan Soji. Drag menyadari kekuatan Twintal harus beresonansi. Kemampuan tersebut dapat membantu pencipta melancarkan tujuannya. Sontak saja Aika terkejut dan ia berkata kalau Twelve memanfaatkan mereka. Sebab meskipun Twintal di dunia lain sudah dikalahkan, ia masih menciptakan Twintal yang baru. Lantas Soji menyaut, ia berkata mustahil Twelve sejahat itu. Di kesempatan itulah Aika bertanya alasan Drag memberitahu mereka. Lalu Drag berkata, setelah melawannya ia tahu rasa cintanya kepada Twintal yang cukup besar. Kalau bisa ia ingin bertarung dengan jujur bersama Twintal lagi. Soji menyaut kalau begitu ia akan mulai bertarung sekarang. Namun Aika menghentikan. Baginya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertanding. Drag mengatakan Sojin sangat gigih tanpa gentar ia berani melawan Drag. Tak lama kemudian, Twelve datang memakai topeng. Lalu Dragwildy bertanya identitas asli wanita bertopeng. Di kesempatan itulah Twelve berkata ia adalah petarung bertopeng Twintal. Lantas Twelve berkata alasan mereka ingin mencari ultimate Twintal. Faktanya mereka ingin menguras semua kekuatan Soji. Demi mengundang musuh, mereka memancing siapapun memakai kekuatan Twintal. Drag menyaut, sama seperti yang dilakukannya di dunia sebelumnya. Twelve berkata ia mengembangkan Tailgear dengan teknologi yang canggih. Alhasil Drag sadar kalau Twelve terlibat dalam pertarungan sebelumnya. Namun Drag sama sekali tidak merasakan kekuatan Twelve. Lantas ia menjawab telah melepas kekuatannya. Akan tetapi usaha Twelve untuk menghilangkan Twintal tidak berhasil. Twelve masih lemah. Ia belum bisa mengalahkan musuh. Sekarang ia masih mencoba berjuang agar kekuatan Twintal lenyap dari dunianya. Drag salut mendengar kecintaan Soji dan Twelve pada Twintal yang sangat besar. Kemudian Aika mengomel, daripada mengoceh lebih baik mengalahkan Drag dan kawan-kawan. Tampak para pasukan Drag sudah memenuhi sekeliling hutan. Langsung saja Soji melawan Drag.
Sontak saja ia kaget, Drak mengaktifkan twintalnya dan saling menyerang dengan brutal. Pedang milik Soji telah dicampakkan Drak. Akan tetapi pedangnya tiba-tiba muncul. Lalu Soji membuat pedang keduanya. Langsung saja ia mengejar Drak dan pertarungan semakin sengit. Soji dengan percaya diri menancapkan pedang ke Drak hingga ia KO. Sementara itu, Aika lagi berusaha keras menghabisi pasukan Drak. Tidak lama kemudian, pertarungan selesai. Karena sangat lemah, Soji dibopong Tuel. Alhasil ia pun terkapar lemah dikarenakan terlalu banyak menggunakan kekuatan. Selanjutnya, Soji sibuk menikmati rambut twintalnya. Lalu Aki menegur sikapnya Soji. Lantas Tuel menggoda dengan mengatakan Aki cemburu. Sebab Soji belakangan ini tidak menyentuh rambut Aki. Sontak saja Tuel mendapatkan amukan dari Aki. Ketika di sekolah, pelayan keluarga Shindo bernama Sakuragawa Mikoyo telah resmi menjadi asisten bu guru. Kemudian Sakura menyerahkan formulir pernikahan kepada para murid yang memiliki keluarga berstatus Jones. Setelah itu, Sakura memperkenalkan murid pindahan si Tuel. Sontak saja, Aki terkejut melihat Tuel yang bersekolah di SMA Yugetsu. Setelah itu, Tuel berada di ruang klub. Lantas Aki dan Soji penasaran sebenarnya hal apa yang sedang dikerjakan oleh Tuel. Namun Tuel tidak mengizinkannya masuk. Kemudian ketua kelas dan Sakura menghampiri Soji dan kawan-kawan. Lalu Soji and the gang masuk ke dalam ruang klub Twintal. Kemudian ketua OSIS menginterogasi Soji atas pendirian klub Twintal. Melalui wawancara, ketua OSIS merasa tidak ada masalah dengan klub Twintal. Sehingga ketua OSIS meresmikan berdirinya klub Twintal di sekolah. Lantas, ketua OSIS memeriksa gelang di tangan Soji. Sontak saja Soji kaget. Ketua OSIS bisa melihat gelangnya. Namun Soji beralibi untuk menyembunyikan identitas gelang. Agar ketua OSIS tidak curiga bahwa Soji ini adalah retail. Setelah itu ketua OSIS pamit undur diri dari ruang klub. Sepulang sekolah, ketua OSIS dan Sakura dicegat oleh para Ultima Guild. Kemudian, Red Tail dan Blue Tail datang untuk membantu. Lalu Blue Tail alias Aki meminta Soji membawa ketua OSIS dan kawan-kawan ke tempat yang aman. Sementara Aki berhadapan dengan Ultima Guild bernama Buffalo. Lantas Buffalo menyinggung hal yang paling dibenci oleh Aki. Dengan penuh kemarahan, Aki membantai Buffalo hingga KO. Setelah mendapatkan kristal milik Buffalo, Aki terus menatapnya. Ketika di markas, Aki memohon agar Tuel menciptakan Tail Girl terbaru untuknya. Lantas Aki mengatakan kalau dia ingin sekali mendapatkan perubahan dengan wujud tubuh wanita yang sempurna. Kemudian Tuel menyuruh Aki bersujud agar dia mengabulkan permintaan. Tiba-tiba, Aki bersujud membuat Tuel terkaget. Sebab selama ini Aki selalu galak kepadanya dan berubah menjadi santun. Setelah Tail Girl baru selesai, Tuel menyerahkannya pada Aki. Namun Aki tidak bisa berubah wujud memakai gelang tersebut. Sontak saja Aki sangat syok. Dengan wajah mengejek Tuel, ia mengatakan gelang baru ciptaannya itu tidak cocok sama Aki. Namun Soji menyemangatinya dan ia mengatakan di hati Aki telah mendarah daging sosok Blue Tail. Karenanya Aki tidak bisa berubah dalam bentuk lain. Mendengar ucapan itu, Aki kembali bersemangat. Sehingga Aki percaya diri dalam perubahan Blue Tail. Kemudian di pusat perbelanjaan terjadi keributan. Lagi-lagi ketua OSIS dan kawan-kawan mendapat penyerangan dari Ultima Guild. Ultima Guild penyuka tenguk wanita meminta anak buahnya mengabadikan bagian belakang leher ketua OSIS and the gang. Tidak lama kemudian, datanglah Red Tail dan Blue Tail. Seperti biasa cuy, Soji diminta oleh Aki membawa ketua OSIS dan kawan-kawan ke tempat yang aman. Sementara Aki bertarung dengan Ultima Guild bernama Crab. Di sela pertarungan, Crab memuji bagian tubuh Aki. Sontak saja, Aki yang merasa jijai lah. Kali ini musuh Aki sangat lihai dalam menghindar. Sedangkan Soji tidak mampu lagi menyembunyikan identitasnya. Karena ketua OSIS sudah mengetahui bahwa dia ini adalah Red Tail. Kemudian Red Tail memperlihatkan wujud Sojinya. Lantas Tuel keheranan dengan tindakan Soji. Lalu Soji menyatakan keyakinannya bahwa ketua OSIS yang bisa melihat gelangnya.
pasti memiliki kekuatan Twintal. Dan benar saja cuy, saat Twirl menyerahkan gelang Twile Girl, ketua OSIS dapat berubah menjadi Yellowtail. Setelah itu, ketua membantu Aki menghadapi pihak musuh. Melihat gelang baru yang cocok sama si ketua, Aki meminta tukeran. Namun ketua OSIS menyatakan bahwa impiannya menjadi pahlawan telah tercapai. Melihat ekspresi senang ketua yang mendengar kata pahlawan, Aki tidak lagi meragukan sosok Bluetail-nya. Sebab Bluetail seorang penyelamat. Di sisi lain, para Ultima Guild bergosip tentang Dark Gasper. Soalnya desas-desus menyatakan bahwa Dark Gasper, pimpinan seluruh Ultima Guild, akan datang ke tempat mereka. Kemudian di aula pertemuan, semua Ultimato Guild terkejut karena Dark Gasper adalah seorang manusia. Selanjutnya ketua OSIS menyerang Ultima Guild, namun tidak satu pun senjatanya bisa digunakan. Sontak saja ketua OSIS jadi galau. Sementara Soji dan kawan-kawan keheranan mengapa ketua OSIS tidak mampu memakai kekuatannya, padahal sudah berubah menjadi Yellowtail. Sehingga Aki yang menggantikannya membantai Ultima Guild hingga meninggoy. Kemudian Soji berbicara secara empat mata dengan ketua OSIS. Sedangkan Aki dan kawan-kawan menguping dan mengintip di balik pintu. Lantas ketua curcol kalau dia sebenarnya tidak menyukai rambut Twintal. Selama ini cuy, ketua OSIS berpenampilan Twintal karena untuk menyenangkan ibunya aja. Sontak saja Soji terkaget sekaligus mengkesal. Namun Soji mencoba membangkitkan kecintaan ketua OSIS terhadap Twintal. Bahwa sesungguhnya di lubuk hati ketua tidak membenci Twintal sepenuhnya. Akan tetapi ketua tetap kekeh kalau dia sama sekali tidak suka Twintal. Menurut Soji, pemikiran ketua salah besar. Kalau ketua OSIS benar membenci Twintal, dia tidak akan bisa menjadi Yellowtail. Namun ketua OSIS bisa berubah wujud. Sehingga Soji memutuskan akan melatih ketua menyempurnakan Twintal dalam dirinya. Mendadak alarm pun berbunyi, menandakan Ultima Guild sedang berada di bumi. Karena Soji akan melatih ketua OSIS, Aki pergi sendirian melalui pintu serbaguna menuju lokasi musuh. Lalu Twirl tersenyum licik dan menyetujui kalau Aki menyerang musuh seorang diri. Setelah itu Soji dan kawan-kawan berpindah ke lapangan. Di sana Soji menasihati ketua OSIS untuk melepaskan semua keraguannya. Sesudah mendengar wejangan dari Soji, ketua OSIS menjadi lebih percaya diri. Sehingga ketua OSIS mulai mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Kekuatan dahsyat ketua OSIS membuat Soji kewalahan. Saking asiknya, ketua OSIS tidak ada henti-hentinya melakukan atraksi. Kemudian, Twirl mendapati situasi Aki yang sedang dalam bahaya. Lantas Soji dan kawan-kawan pergi ke arena untuk menyelamatkan Aki. Akan tetapi ketika sampai di sana, Aki sudah babak belur karena salah satu musuh. Sontak saja Soji and the Gang keheranan. Kemudian Soji dan kawan-kawan melihat kejadian yang sebenarnya. Di saat Aki dalam situasi yang genting, musuh mengeluarkan statement yang menyinggung harga dirinya. Sehingga tanpa ampun, Aki mengajar salah satu musuh secara sadis. Karena energi Aki terkuras habis, dirinya mendadak pingsan. Setelah itu ketua OSIS menyerang musuh tanpa ampun. Melihat kekuatan ketua OSIS, musuh terkagum-kagum. Lalu ketua OSIS mengeluarkan jurus pamungkas. Dalam sekejap musuh auto tewas seketika cuy. Sesudah berhasil mengalahkan musuh, ketua OSIS pun sempoyongan. Lalu Soji membantu ketua OSIS sembari memuji kehebatannya. Tidak lama kemudian ketua OSIS terlelap. Kemudian datanglah Dark Gasper menghampiri Soji and the Gang. Sontak saja Soji dan kawan-kawan terkaget melihat Dark Gasper. Setelah itu, Dark Gasper menantang Twirl untuk bertarung dengannya. Selanjutnya, Dark mengira Soji ini adalah Twirl. Sebab dia di dalam Geigernya Soji. Terdapat kekuatan Twintalnya Twirl. Lalu Twirl ini menggunakan alat komunikasi memberitahu Soji untuk mengucapkan apa yang ia katakan. Lalu Twirl memerintahkan Aki dan ketua OSIS berpura-pura pingsan walau sudah tersadar. Sehingga Aki and the Gang menuruti permintaan Twirl. Sementara Dark menanyakan mengapa bentuk tubuh Twirl berubah. Dark sendiri merupakan penggemar Twirl.
Di lain sisi, para Ultima Guild sedang berkumpul di aula pertemuan. Sementara Drak memanggil Ultima Guild bawahannya. Setelah itu Drak dan kawan-kawan pergi ke ruang aula. Di sana suasana menjadi tegang. Apalagi Drak terkenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Kemudian Drak meminta bertukar surel kepada Ultima Guild lainnya. Namun, salah satu dari mereka menipu Drak dengan mengatakan tak ada HP. Saat ketahuan berbohong, Drak tanpa segan menghajar Ultima Guild tersebut. Sontak saja Ultima Guild lainnya ketakutan. Kemudian Drak memperlihatkan surelnya dan mengatakan para Ultima Guild bisa mengunjunginya agar bisa mendapatkan surel tersebut. Setelah itu Drak kembali ke dalam rupa manusia. Datanglah Megane menghibur Drak dengan mengatakan kalau dia sudah mengumpulkan beberapa barcode. Karena Megane tahu Drak seorang pemalu. Menggunakan barcode tersebut, Drak bisa mendapatkan surel teman-temannya. Kemudian Aki menarik Tuel yang ingin berbuat jahil pada Soji. Lalu Aki memarahi tindakan ngasalnya Tuel. Lantas ketua menghampiri Soji dan kawan-kawan menanyakan perihal apa yang mereka lakukan. Mendadak alarm berbunyi. Sehingga melalui pintu serbaguna, Soji and the gang berubah wujud sekaligus pergi ke TKP. Kemudian Sakura ikutan juga. Tetapi dia tidak bisa mengikuti Soji dan kawan-kawan cuy. Sementara Soji dan kawan-kawan mendapat sambutan dari pavilion. Lantas pavilion meminta permintaan nyeleneh. Hingga Aki kesal menyerang pavilion. Setelah itu, ketua OSIS ikutan juga membuat perhitungan pada pavilion. Karena mendapatkan pujian dari Aki, ketua OSIS merasa tersanjung. Saking senangnya, ketua OSIS tidak mampu menahan tindakannya. Lantas ketua OSIS menyerang pavilion secara habis-habisan hingga tewas. Kemudian Soji dan kawan-kawan berujar kemana Drak pergi di saat bawahannya sedang berlaga. Di sisi lain terlihat Drak yang sedang melakukan syuting video klip. Pihak produksi sangat menyukai akting dan nyanyian dari Drak. Selesai melakukan pekerjaannya, Drak pergi ke ruangan ganti. Di saat itulah Drak teringat akan Ultima Guild yang menjadi produsernya. Sementara Soji dan kawan-kawan memperhatikan ketua OSIS yang sedang terlelap. Lantas Aki menyatakan keheranannya dengan perubahan sikap ketua OSIS saat menjadi manusia dan Yellowtail. Tidak lama kemudian ketua OSIS bangun langsung meminta Aki memukulnya. Karena ketua meyakini Aki sering menghajar Tuel adalah bentuk persahabatan. Sehingga ketua ingin seperti Tuel. Namun Aki tak bisa melakukannya. Sebab dia mengajar Tuel hanya untuk memberi pelajaran. Bukan menganggap Tuel sebagai sahabat karib. Karena Aki tidak bersedia, ketua meminta Soji memukulnya. Namun bukan pukulan yang diberikan, melainkan sentuhan hangat. Lagi-lagi ketua meminta dipukul. Sontak saja Soji kaget sama sikap ketua sebab situasi demikian Tuel sangat menyukainya. Sehingga Tuel berdiskusi dengan para cewek. Dalam perbincangan, Tuel memberi pengajaran sesat kepada ketua. Tiba-tiba, Mak ikut nimbrung menyetujui wejangan Tuel. Dengan polosnya, ketua melaksanakan anjuran Tuel untuk mencari majalah erotis yang nantinya akan diberikan pada Soji. Lalu ketua OSIS mencari informasi majalah itu kepada para murid. Sontak saja, para murid terkaget. Meski demikian, para murid tetap memberikan jawaban walau malu-malu cuy. Lantas, Soji dan kawan-kawan memantau ketua OSIS. Soji takut akan membuat orang berpikir ketua berkepribadian mesum. Namun Tuel tidak berpikir demikian, sebab semua yang ketua lakukan demi Twintal. Mengetahui hal itu, Soji mendukung tindakan ketua OSIS. Di lain sisi, mamanya ketua OSIS bertanya mengenai perkembangan anaknya kepada Sakura. Mamak merasakan ketua OSIS banyak berubah. Sehingga Mamak berniat akan menikahkan ketua OSIS. Selanjutnya Ultima Guild bernama Owl sedang membaca karya sastra. Saking indahnya tulisan tersebut membuat Owl terkesima. Sementara Sakura meminta bantuan kepada Soji untuk mengawasi ketua OSIS yang berbelanja majalah erotis. Karena ketua tidak ingin ditemani oleh Sakura. Lalu Sakura meminta Soji untuk menandatangani surat perjanjian. Setelah itu Soji mengikuti ketua OSIS. Di pinggir jalan, Soji melihat Owl. Lalu Soji dan Owl memperhatikan ketua OSIS yang sedang melihat majalah. Saat mengetahui rupa dan rambut Twintal ketua OSIS,
Owl terkagum-kagum. Kemudian Soji berubah menjadi Red Tail mengajak Owl berkelahi. Lalu Owl mengeluarkan lem menjerat tubuh Soji di tembok. Lantas, Soji berusaha melepaskan diri dari belenggu. Sekian waktu Soji berusaha bebas dari jeratan. Di sela pertarungan terjadilah adu argumen antara Owl dan Soji. Tidak lama kemudian, Soji berhasil melukai Owl. Lalu Soji memberitahu bahwa ketua OSIS bukan mencari buku biasa, melainkan majalah erotis. Sontak saja, Owl shock berat. Seseorang ketua OSIS malah mencari majalah bergambar. Sebab bagi Owl itu adalah karya sastra murni tanpa disertai gambar. Sehingga Owl mati dalam keadaan kesal. Setelah itu ketua OSIS meminta maaf kepada Soji dan kawan-kawan karena tidak bisa menepati janji untuk membawakan majalah erotis sebab ia belum berusia 18 tahun. Keesokan harinya, Soji dan kawan-kawan kaget melihat ketua OSIS yang tidak memakai gaya twintal di rambutnya. Setelah itu ketua OSIS menghadap kepala sekolah yang merupakan mamanya. Kemudian Soji diberitahukan bahwa ketua OSIS sedang memberontak kepada mamanya. Sehingga Soji melabrak kepala sekolah di kantor. Lantas kepala sekolah keberatan atas tindakan Soji. Namun Soji tidak peduli dan terus mengutarakan pendapatnya. Dengan berani Soji mengatakan rambut twintal ketua OSIS lebih indah daripada kepala sekolah. Hehehe. Soji juga mengatakan bahwa ketua OSIS banyak melakukan hal yang besar serta mengesankan. Bahkan ketua OSIS akan semakin berkembang dan kuat. Sehingga kepala sekolah tidak boleh mengata-ngatai ketua OSIS. Melihat keberanian dan perhatian Soji terhadap ketua OSIS, kepala sekolah menjadi yakin bahwa Soji adalah menantu yang baik bagi keluarga Shindo. Lantas, kepala sekolah meminta anaknya berpacaran dengan Soji. Kalau ketua OSIS tidak bersedia, kepala sekolah akan menjodohkannya dengan orang lain. Dengan malu-malu, ketua OSIS menyetujui permintaan mamanya itu. Sementara Soji tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Soji dan ketua OSIS keluar dari ruangan kepala sekolah. Sedangkan Sakura masih membelenggu Twelve. Sementara Soji melihat di pamflet iklan sosok idol Akane. Beberapa memandangi foto Lisuna Anko dan Soji terkejut karena dia menyadari Lisuna Anko adalah drag. Menurut penglihatan Soji, Lisuna Anko lebih mengutamakan kacamata daripada rambut twintal. Sehingga Soji yakin kalau Lisuna Anko alias Drag Gasper akan menghancurkan twintal di muka bumi. Sedangkan Drag meminta Megane menyerahkan album foto Twelve. Setelah melihat foto-foto Twelve, Drag menyadari bahwa Retail adalah orang lain. Selanjutnya Soji and the Gang rapat mengenai konsernya Drag. Menurut pemikiran ketua OSIS, Drag mengalami cinta bertepuk sebelah tangan cuy. Karena Twelve mengabaikan perasaan Drag. Meski demikian, ketua OSIS dan lainnya tidak mengharapkan Drag mematikan twintal di muka bumi. Lalu kesimpulan Soji dan kawan-kawan adalah Drag ingin menyandera para penggemarnya. Sehingga Soji serta lainnya memutuskan pergi ke konser. Setibanya di tempat konser, geng Soji dikagetkan dengan suasana sepi. Akhirnya, kelompok Soji menyadari bahwa jadwal konser mengalami pengajuan. Sehingga geng Soji langsung menuju aula konser. Terlihat Drag yang sedang berada di atas pentas. Kemudian Drag mengucapkan sepatah dua patah kata. Setelah itu Drag melantunkan lagu, membuat penggemarnya pada bersorak gembira. Mendadak Soji dan kawan-kawan dikagetkan dengan kehadiran Drag lainnya. Ternyata Drag yang lagi di atas panggung merupakan hologram. Sementara Drag asli yang ada di dekat mereka. Lalu Soji marah kepada Drag yang ingin menyandera penggemarnya. Lantas Drag emosian berkata bahwa dia tidak akan berlaku jahat pada fansnya. Kemudian Drag pun membawa Soji and the Gang berpindah keluar gedung konser. Setelah itu, Drag melampiaskan amarahnya terhadap Soji dan kawan-kawan yang dia kira telah merenggut paksa twintalnya Twelve. Lantas Soji mencoba menjelaskan bahwa Drag telah salah paham pada mereka. Akan tetapi, Drag tak memberi kesempatan pada Soji dan kawan-kawan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Sehingga terjadilah pertarungan antara Drag dan kelompok Soji.
di mana pertandingan Dark lebih unggul. Akibatnya, kelompok Soji harus menderita kesakitan. Di kesempatan itulah Dark ingin memakaikan Soji kacamata permanen. Bila saja kacamata permanen sudah melekat, maka secara sendirinya Soji akan melepaskan ketuintalan rambutnya. Sontak saja Soji tidak ingin itu terjadi. Tidak lama kemudian datanglah Twelve mencoba menghentikan Dark. Perlahan-lahan Twelve membujuk Dark. Pada akhirnya Dark melepaskan armornya. Setelah mengucapkan kata rayuan, Twelve melakukan tindakan nyeleneh, sehingga Aki memberikan Twelve pelajaran. Namun ketenangan Dark tidak bertahan lama. Sebab tujuan Dark adalah menyebarkan kacamata ke seluruh dunia. Setelah itu, Dark mengutarakan bahwa tujuannya masuk ke dalam pasukan Ultima Guild untuk mempertahankan kacamata. Selama ini, walau banyak badai mendera, tak pernah mempengaruhi kacamata. Makanya kacamata selalu bersinar di seluruh dunia. Akan tetapi cuy, ada juga orang yang berpandangan bahwa kacamata tidak cocok pada anak-anak. Sehingga Dark amat kesal pada statement macam itu. Soji mengerti perasaan Dark. Sebab ketuintalan juga diakui beberapa orang yang tidak cocok dengan orang tua. Meski demikian, Soji tidak sefaham sama Dark yang ingin mengunggulkan kacamata dan mengorbankan ketuintalan. Kemudian Dark mengeluarkan kekuatannya memasukkan Soji and the Gang ke dalam dunia mimpi ciptaannya. Melihat ketiga temannya yang berada di dunia lain, Twelve jadi panik. Sementara di dalam mimpi, Soji melihat Aki dan ketua OSIS. Soji terkesima dengan penampilan twintal kedua temannya. Ditambah kehadiran banyak cewek yang bergaya twintal membuat Soji amat bahagia. Lalu muncullah Twelve yang hendak membuat rambutnya bergaya twintal. Setahu Soji, Twelve telah melepaskan ketwintalannya demi memberi kekuatan kepada mereka. Sehingga Soji sadar bahwa Twelve yang dia lihat adalah sebuah ilusi. Dengan penuh amarah, Soji dapat melepaskan diri dari dunia mimpi. Sontak saja Dark keheranan dengan Soji. Apalagi selama ini tanpa bantuan darinya, tak ada satu orang pun yang bisa melewati dunia ciptaannya. Kemudian terjadilah pertempuran hebat antara Soji dan Dark. Pada akhirnya, Soji mampu mengalahkan Dark. Bersamaan dengan itu, Dark kehilangan armornya dan membuat dia menjadi tidak berbusana. Tidak lama kemudian, datanglah pengikut setia Dark yaitu Megane. Lalu Megane memberikan barcode kepada Dark. Lantas Megane menceritakan tujuan Dark yang sebenarnya adalah ingin mengumpulkan teman. Dark sangat malu Megane menceritakan hal tersebut pada Soji dan kawan-kawan. Mendadak Dark melakukan aksinya pada Soji. Sontak saja Twelve dan kawan-kawan syok melihat adegan tersebut. Setelah itu Dark menempelkan barcode-nya di pipi Soji. Kemudian Dark mengatakan pada Twelve kalau dirinya ini telah berpindah perasaan. Kini Dark menyukai Soji dan tidak mengharapkan Twelve lagi, sehingga Dark meminta Twelve melupakannya. Setelah itu Dark pergi bersama Megane, sementara Twelve jengkel dirinya telah dicampakkan oleh Dark. Selanjutnya Dark menyapa bawahannya Ultima Guild yang bernama Spider. Lalu Spider meminta izin untuk menyerang Soji dan kawan-kawan. Lantas Dark memberikan izin pada Spider. Setelah itu Dark bertanya soal kissingnya pada Spider. Namun Spider mengaku tidak pernah melakukannya. Kemudian Dark mengeluarkan statement yang mengejutkan bahwa dirinya pernah kissingan dengan Retail. Sontak saja para bawahannya kaget mendengar pengakuan dari Dark itu cuy. Keesokan harinya di sekolah, Aki mempertanyakan kejadian kissing Soji dengan Dark. Menurut Soji, dia tidak menganggapnya istimewa. Sebab kala itu Soji dalam bentuk wanita alias Retail. Sementara ketua OSIS ingin menyapa Soji dan Aki. Akan tetapi, Soji dan kawan-kawan berbicara sangat fokus. Sehingga ketua OSIS pun tidak ingin nimbrung dalam pembicaraan. Karena alarm berbunyi, Soji dan kawan-kawan bergegas pergi ke TKP. Setibanya di sekolah A, Soji and the Gang melihat Ultima Guild bernama Spider. Lalu Spider merubah kepribadian salah satu korbannya menjadi waria. Sehingga kedua murid cewek saling berkata romantis.
Lalu Aki meminta kedua murid berhenti bersikap mesra. Dari markas 12 yang menginfokan Spider memiliki imaging chip yang mungkin bisa mendeteksi identitas seseorang waria atau bukan. Setelah mendengar ucapan 12, Aki meminta Soji untuk mundur. Bisa saja Soji mencari incaran musuh. Karena Soji sebenarnya pria, bukannya wanita cuy. Akan tetapi musuh menganggap Aki sebagai waria. Karena bagian spesial Aki amat rata. Sontak saja Aki sangat marah dengan perkataan Spider. Lantas Aki menyerang Spider dan dibantu oleh ketua OSIS. Namun keduanya tidak mampu membantai Spider. Di sisi lain, Megane curcol kalau dirinya pusing dengan suasana serba merah. Akan tetapi, bagi Dark warna merah itu merupakan lambang cintanya. Bahkan Dark telah mengumpulkan berbagai macam aksesoris dan figura retail. Sementara Soji bertarung dan dikalahkan oleh Spider dengan telak. Mendadak, Spider meninggalkan arena. Keesokan harinya, Aki membangunkan Soji. Melihat Soji yang masih memakai wujud retail membuat Aki keheranan. Lalu Aki mengingatkan Soji untuk bergegas pergi ke sekolah. Setelah itu, Soji berjalan menuju ke sekolah mencoba memanggil Aki. Namun 12 meminta Soji membiarkan Aki sendirian. Kemudian datanglah ketua OSIS dan kawan-kawan. Mendadak ketua OSIS ini cuy meminta diperlakukan layaknya seekor guguk. Sehingga 12 mengambil kesempatan menjahili ketua OSIS. Perbuatan 12 membuat Sakura mengkesal. Namun 12 tetap saja santuy mempermainkan ketua OSIS. Melihat tingkah aneh dari teman-temannya itu, Soji memutuskan meninggalkan mereka. Lalu Soji menghampiri Aki dan menyentuh rambut twintalnya. Entah kenapa Soji merasa tenang. Ia bisa memegang twintal Aki. Mendadak Soji tertarik dengan bibir Aki. Saat mengetahui Soji bagian lain selain twintal, Aki merasa senang. Sebab ada hal lain yang membuat Soji tertarik. Sepulang sekolah, Aki nongki di kafe emak. Karena saat di pagi harinya emak mengikuti Soji. Makanya dia tahu cuy apa yang akan Aki lamunkan. Tapi emak berlagak macam paranormal. Mendengar emak tahu soal Soji yang tertarik pada bibirnya itu, Aki menjadi terkesima. Kemudian emak menyuruh Aki bertaruh sama Soji untuk bisa membuat permintaan. Saat menjalankan misi, Aki bertindak brutal pada Ultima Guild bernama Flea. Aki tidak ada henti-hentinya memijak-mijak tubuh Flea. Namun Flea merasa bahagia bisa diinjak oleh Aki. Lantas Soji dan ketua OSIS terkejut sama tindakan Aki. Lalu Soji cerita kepada ketua OSIS bahwa Aki sedang bertaruh dengannya. Apabila Aki bisa mengalahkan musuh dengan tenang, Soji harus mengabulkan permintaannya. Akan tetapi, saat di lapangan Aki malah bertindak arogan jauh dari kata tenang. Emosi Aki tak terkendali bila disinggung pada bagian dada ratanya itu. Karena mendapat injakan terus-menerus, Flea pun mati dalam keadaan bahagia. Sementara di markas, berita kesadisan Aki tersebar luas di media. Sontak saja 12 tertawa terbahak-bahak. Melihat sikap 12 membuat Aki jengkel. Lantas Aki memutuskan pergi dari markas. Lantas Soji ingin menepati janjinya dengan Aki. Namun Aki membatalkan pertaruhan. Akan tetapi menurut emak tindakan beringas Aki pada Flea itu sangat mengesankan. Dan malam harinya cuy, Soji bermimpi retail menjauhinya. Keesokan paginya Aki mampir ke kamar melihat Soji yang masih terlelap. Lantas Aki kaget lagi-lagi Soji dalam mode retail. Kemudian Aki menarik selimut dan dia melihat bahwa tubuhnya Soji mengalami keanehan. Sehingga Aki meragukan yang sedang rebahan bukan Soji, namun retail yang mengatakan kalau dirinya adalah Soji. Selanjutnya Aki meminta Soji untuk kacaan. Saat melihat ke cermin, Soji kaget dirinya seperti perempuan sungguhan. Bukanlah retail yang biasanya. Kemudian Soji dan kawan-kawan membahas tentang perubahannya. Soji keberatan bila dia dalam tubuh perempuan seumur hidupnya. Namun sang ibu malah senang melihat Soji dalam mode wanita. Bahkan sang emak berkata suaminya akan bangga bila melihat Soji. Sontak saja Soji sangat mengkesal sama ucapan emaknya itu. Lalu ketua OSIS meminta Sakura memberikan seragam sekolahnya untuk dikenakan Soji.
Ketua OSIS meminta untuk sementara waktu Soji menyamar menjadi murid pindahan dulu. Kemudian Soji terlihat begitu gelisah cuy. Sedari tadi Soji sudah menahan diri tidak melakukan panggilan alam. Hal itu terjadi karena Soji tidak mengerti cara wanita melakukan ritual itu. Lantas Twirl meminta Soji meminum ramuan buatannya. Twirl mengaku bahwa obat tersebut dapat membantu masalah Soji. Padahal itu hanya akal-akalan Twirl saja, sebab ramuan tersebut adalah obat yang kuat. Lantas Aki memberi pelajaran pada Twirl yang sudah bertindak macam-macam. Demi merasakan penderitaan Soji, Ketua OSIS meminum ramuan ala Twirl. Mendadak dirinya merasakan keanehan. Kemudian Aki membawa Soji ke toilet dan mengajari cara melakukan panggilan alam. Saat di markas, Aki kaget melihat Twirl yang menjahili Soji, sehingga Aki menggampar Twirl. Di sisi lain, Spider pergi ke gua untuk bersemedi. Setelah Spider masuk ke dalam kolam, Worm bergegas ke dunia manusia. Di markas alarm berbunyi, maka Soji dan kawan-kawan bergegas ke TKP. Setibanya di sana, Aki merasa jijai sama Worm. Apalagi gaya bicara Worm menambah kegelian Aki, sehingga Soji memutuskan untuk melawan Worm tanpa Aki. Kemudian Soji meminta ketua OSIS mengevakuasi para murid. Namun ketua OSIS ingin diperintah layaknya bawahan, bukannya sebagai rekan. Terpaksa Soji menuruti permintaan dari ketua OSIS. Di saat bertanding, Soji tidak memiliki kekuatan seperti biasanya, mengakibatkan Worm sangat mudah menjeratnya. Melihat Soji dalam keadaan genting, Aki bersedia melawan Worm. Dengan kekuatannya, Aki mampu memusnahkan Worm dari muka bumi. Setelah itu, Soji pun meminta kedua temannya kembali duluan. Di saat Aki dan kawan-kawan telah pergi, Dark menghampiri Soji. Lantas Dark menyatakan kekecewaannya pada Soji. Sebab saat bertarung, Soji tidak menunjukkan performanya. Sontak saja, statement Dark menambah kekecewaan Soji. Di sisi lain, rekan Worm pada berkabung. Sementara Aki mengeringkan rambut Soji. Lalu datanglah Twirl yang memberikan kepit rambutnya. Mendadak, alarm berbunyi membuat Soji dan kawan-kawan pergi ke TKP. Setibanya di sana, Soji tidak mampu melawan musuh. Melihat Soji dalam jeratan musuh, ketua OSIS memberi pelajaran kura-kura tanpa ampun. Walau mampu bertahan dalam waktu sebentar, pada akhirnya kura-kura hancur lebur. Setelah itu Soji menyalahkan kisingan dari Dark. Semenjak kejadian itu, Soji tidak punya kekuatan lagi. Lantas Soji berteriak meminta kekuatannya dikembalikan. Dari kejauhan, Dark memperhatikan Soji and the gang. Di sisi lain, Spider telah keluar dari semedi. Lalu Spider berpenampilan baru dan mengganti namanya menjadi Arcana. Setelah itu Spider menuju ke kediamannya, mengambil pedang dan bersiap-siap untuk menyerang Soji and the gang. Selanjutnya, Aki dan kawan-kawan membantu Soji membuat twintalnya. Setelah itu Aki dan ketua OSIS mendapatkan kabar bahwa Spider telah kembali dan mengacau dunia manusia, di mana semua pria berubah menjadi wanita bertwintal. Lantas, Aki dan kawan-kawan ke arena bertarung melawan Spider. Akan tetapi cuy, Aki and the gang tak mampu mengalahkan Spider. Meski demikian, Spider bisa merasakan semangat juang dari Aki serta ketua OSIS. Sementara Soji berhasil membuat rambut twintalnya setelah berbagai percobaan. Kemudian Soji melihat Aki dan kawan-kawan yang tidak berada di rumahnya, sehingga Soji mampir ke markas untuk melakukan teleportasi. Namun Twirl mencegahnya, sebab kekuatan Soji belumlah pulih. Akan tetapi emak yakin Soji bisa bertarung. Setibanya di arena, Soji menghalau Spider yang ingin menyerang Aki dan ketua OSIS. Karena kekuatannya belum juga kembali, Soji kesulitan menghadapi Spider. Di situasi genting, Soji berada di dimensi lain. Di sana twintalnya menerangkan penyebab keraguan Soji. Twintal juga berkata kecintaan pada manusia tidak akan mengurangi kesukaan terhadap twintal. Setelah mendengar wejangan dari twintal, semangat Soji bangkit lagi. Bersamaan dengan itu, kekuatan Soji pun telah pulih. Bahkan Spider merasakan kekuatan Soji yang bertambah sangat pesat. Dengan ikat rambut pemberian Twirl, Soji menjadikannya senjata baru. Kemudian Twirl memperingatkan kepada Soji bahwa jurus barunya itu hanyalah bisa bertahan sekian menit. Lantas Soji berkata kalau dia akan menyelesaikan pertarungan secepat-cepatnya. Menggunakan jurus dan peralatan baru, Soji dapat mengalahkan Spider. Di abang kematiannya, Spider menyemangati Soji karena Spider mengagumi ketangguhan Soji. Selesai bertanding, Soji dan kawan-kawan pulang ke markas. Lantas Soji terlelap dalam pelukan Twirl.
Saat Aki tidak marah, Soji berada di pelukannya dan Twelve keheranan. Lalu Aki mengatakan hanya kali ini saja dia membiarkannya. Di sisi lain, Dark mengagumi kekuatan Retail. Dengan gamblangnya, Dark mengakui Retail ini adalah tunangannya. Lalu Dark mendapatkan misi dari bos besar untuk membantai pengkhianat. Sehingga Dark membawa kaum Ultima Guild beserta pesawatnya pergi meninggalkan bumi. Dark bergumam akan kembali bertemu Red setelah dia menunaikan tugasnya. Keesokan harinya, Soji dan kawan-kawan berangkat ke sekolah bersama-sama. Di perjalanan, ketua OSIS meminta Soji dan Aki tetap memakai gelang Gear Girl. Sebab Gear Girl ini adalah lambang kekuatan dan pertemanan mereka. Dengan senang hati, Soji dan kawan-kawan menyetujui permintaan ketua. Lalu sang MC berkata bahwa Twintel selamanya akan menghiasi bumi. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana cuy menurut kalian tentang anime yang satu ini? Perlu disorot juga peran Aika sebagai karakter Sukomi dalam cerita ini dengan sifat no sense-nya mengomentari betapa konyol dan tidak masuk akalnya bertarung dengan mempertaruhkan nasib dunia, terutama dengan obsesi terhadap Twintel. Jika dilihat dari perspektif dunia normal, hal tersebut memperkuat aspek humor dari Oretui ini cuy, sekaligus mengingatkan bahwa semua ini hanyalah fiksi yang cukup dibawa fun aja. Tapi kalau kalian punya pendapat tersendiri silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga lah untuk like kami dan subscribe buat kalian yang baru join. Share juga ke teman-teman kalian biar kita lebih overpower lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya cuy. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya. Oke lah, karena videonya udah panjang banget cuy, Mimin pun sampai ngos-ngosan. Langsung saja kita akhiri video kali ini. See you the next video and bye-bye.